Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sucahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita bahas mata pelajaran fisika tentang materi fluida. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan konsep fluida statis dan fluida dinamis. Yang kedua, menjelaskan aplikasi fluida statis dan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kita pelajari, yang pertama hukum-hukum pada fluida statis, yang kedua tegangan permukaan zat cair dan viskositas fluida, yang ketiga hukum-hukum dasar fluida dinamis, yang keempat penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama kita membahas tentang fluida statis. Di situ ada peta konsep tentang fluida statis, ada dua, yaitu hukum dasar dan tegangan permukaan dan viskositas. Pada hukum dasar kita belajar tentang hukum utama hidrostatika, tentang hukum Pascal, tentang hukum Archimedes. Pada tegangan permukaan dan viskositas kita belajar tentang tegangan permukaan itu sendiri dan viskositas. Yang pertama, hukum-hukum pada fluida statis. Di situ ada tekanan, ada hukum utama hidrostatika, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan merupakan gaya normal, tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Disimbolkan oleh P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, F adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Adapun satuan internasional untuk tekanan adalah Pascal, dan 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Disimbolkan pH sama dengan F per A. F adalah gaya berat, diuraikan menjadi M kali G. Massa diuraikan menjadi Rho kali A kali H, sehingga pH sama dengan Rho kali A kali G kali H dibagi A. Kita coret luas penampangnya A, sehingga tekanan hidrostatika rumusnya sama dengan Rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatika, Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian atau kedalaman, satuannya meter. Tekanan Gauss. Tekanan Gauss merupakan selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer. Tekanan sesungguhnya disebut tekanan mutlak, sedangkan tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan disebut tekanan Gauss. Disimbolkan P sama dengan P Gauss ditambah P atmosfer. Tekanan mutlak pada kedalaman zat cair. Tekanan pada permukaan zat cair atau tekanan atmosfer adalah disimbolkan P0, dan tekanan hidrostatis zat cair pada kedalaman H adalah Rho GH, sehingga P sama dengan P0 plus Rho GH. Tekanan pada suatu kedalaman tertentu ditunjukkan untuk tekanan mutlak. Gunakan tekanan udara atmosfer, P0 sama dengan 1 atmosfer atau 76 cm3 atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal jika tidak diketahui dalam soal. Hukum utama hidrostatika.
Semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. PA sama dengan PB, PA diuraikan ρ1GH1 dan PB diuraikan ρ2GH2, sehingga H2 sama dengan ρ1H1 per ρ2. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sehingga F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. D di situ adalah diameter. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari banyak diterapkan tentang hukum Pascal. Yang pertama tentang dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, pengangkat mobil hidrolik. Jadi dengan gaya yang seringan mungkin didapatkan gaya angkat yang sangat besar. Hukum Archimedes. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh zat tersebut. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda dalam zat cair. FA atau gaya Archimedes sama dengan F2 min F1. Kita uraikan rho fluida kali G kali H 2 kali A dikurangi rho fluida G kali H1 kali A sama dengan rho fluida G kali A dikalikan dalam kurung H2 min H1 sama dengan rho fluida kali G kali H kali H, sehingga dapat gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan rho fluida kali G kali V BF, di mana FA adalah gaya apung atau gaya Archimedes satuan Newton, F BF adalah volume benda yang tercelup satuannya meter kubik. Dalam hukum Archimedes ada kondisi mengapung, melayang, dan tenggelam. Itu ada 3 gambar. Yang pertama, benda dalam zat cair itu dalam kondisi mengapung. Yang di tengah itu benda dalam zat cair dalam posisi melayang, dan benda yang ketiga dalam posisi tenggelam. Benda akan mengapung jika rho benda atau massa jenis benda lebih kecil dari rho zat cair. Benda akan melayang jika rho benda sama dengan rho zat cair, dan benda akan tenggelam jika rho benda lebih besar dari rho zat cair. Masalah kuantitatif pada benda mengapung. Sebelah kiri itu ada ilustrasi benda yang mengapung, sedangkan sebelah kanan itu ada ilustrasi benda mengapung pada 3 zat cair yang berbeda. Kita simpulkan rho F1, rho F2, dan rho F3. Untuk benda yang mengapung pada satu jenis fluida W atau gaya berat sama dengan FA atau gaya apung, kita uraikan rho BVB kali G sama dengan rho FVBF kali G, sehingga didapatkan rho benda sama dengan rho fluida kali volume BF per VB.
Untuk benda yang mengapung pada dua jenis fluida atau lebih, rho benda sama dengan sigma rho Fi kali V BFI per VB, atau BF itu adalah volume benda yang dipindahkan. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan penerapan dari hukum Archimedes. Yang pertama hidrometer, yang kedua kapal laut, yang ketiga kapal selam, yang keempat balon udara. Pada kapal laut kita tampak kapal yang dari besi bisa mengapung, tidak tenggelam dalam laut. Begitupun kapal selam. Kapal selam bisa menyelam ke dasar, melayang, atau dia muncul di permukaan laut. Begitupun balon udara, dia bisa terbang ke angkasa. Catatan pada penerapan hukum Archimedes, pada cairan, volume benda dapat tercelup sebagian atau seluruhnya dalam zat cairan, sehingga VBF belum tentu sama dengan VB. Pada udara, volume benda yang tercelup selalu sama atau VBF sama dengan VB, dan massa jenis gas panas lebih kecil daripada massa jenis udara. Yang kedua, tegangan permukaan zat cair dan viskositas fluida. Sering dalam kehidupan sehari-hari kita melihat nyamuk bisa berdiri di atas permukaan air. Apakah nyamuk itu sakti? Ternyata tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya selalu ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Jadi alasan kenapa nyamuk bisa berdiri tegak di atas permukaan zat cair karena adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan hanya terjadi di permukaan, bukan di dalam zat cair. Tegangan permukaan timbul karena gaya kohesi zat cair tertarik ke bawah oleh berat benda. Sebagai akibatnya, resultan gaya ini membentuk selaput elastis pada permukaan zat cair. Apa itu gaya kohesi? Gaya kohesi adalah lawan dari gaya adhesi. Untuk gaya kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Jadi tegangan permukaan itu timbul karena adanya gaya kohesi zat cair. Tegangan permukaan atau gamma didefinisikan sebagai gaya permukaan per satuan panjang permukaan. Gamma sama dengan F per D sama dengan F per 2L, di mana F adalah gaya tegangan permukaan, satuannya Newton, D adalah panjang permukaan, satuannya meter, gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Kapilaritas. Dalam kehidupan sehari kita sering melihat bagaimana kondisi air dan raksa. Air apabila dimasukkan ke dalam tabung, dia tampak cekung, atau dalam bahasanya yaitu menikus cekung. Jadi bentuk permukaannya adalah cekung. Sedangkan raksa kalau kita masukkan dalam tabung atau pipa kapiler, permukaannya cembung atau menikus cembung. Jadi permukaannya
cembung. Gejala kapiler atau kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya permukaan zat cair di dalam pembuluh yang sempit atau dalam hal ini adalah pipa kapiler. Kenaikan zat cair dalam pipa kapiler. W sama dengan M kali G. Kita uraikan M sama dengan rho V, sehingga W sama dengan rho VG. Sedangkan V kita uraikan adalah pi R kuadrat H, sehingga W sama dengan rho GH kali pi R kuadrat. Sehingga FY sama dengan gamma Y kali 2 pi R sama dengan gamma kali cos theta kali 2 pi R. Di situ pi adalah sudut satuannya derajat, sehingga kenaikan zat cair pada pipa kapiler Fy sama dengan W, gamma cos theta kali 2 pi R sama dengan rho GH kali pi R kuadrat, sehingga 2 gamma cos theta sama dengan rho GH kali R, sehingga H atau kenaikan zat cair dalam pipa kapiler sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. Gamma adalah tegangan permukaan. Theta adalah sudut kontak zat cair terhadap pipa kapiler. Rho adalah massa jenis zat cair. G adalah percepatan gravitasi. Dan R adalah jari-jari dari pipa kapiler. Viskositas fluida. Untuk fluida ideal, viskositas atau eta sama dengan 0. Tetapi jika fluida bergerak dengan kelajuan tertentu di dalam pipa, gerak fluida akan dihambat oleh karena gesekan fluida dengan pipa. Besarnya gesekan fluida F sama dengan K kali eta kali V. F sama dengan 6 pi R kali eta kali V, sehingga dapatkan F sama dengan 6 pi eta kali R kali V, di mana eta adalah viskositas, V adalah kecepatan aliran, R adalah jari-jari, viskositas fluida. Benda dalam zat cair cenderung untuk jatuh ke bawah karena gaya beratnya dan akan dilawan oleh gaya Archimedes atau gaya apungnya dan gaya gesek, sehingga kecepatan terminal dalam fluida kental Vt sama dengan GVB kali dalam kurung rho B per rho F per 6 pi eta kali R, di mana Vt adalah kecepatan terminal, G adalah percepatan gravitasi, Vb adalah volume benda, rho B adalah massa jenis benda, rho F adalah massa jenis fluida, eta adalah viskositas, dan R adalah jari-jari. Rumus tersebut dapat juga dirubah menjadi Vt sama dengan 2/9 R kuadrat kali G per eta kali dalam kurung rho B min rho F. Materi berikutnya kita belajar tentang fluida dinamis. Meta konsep pada fluida dinamis. Pada fluida dinamis kita belajar tentang hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Pada hukum kontinuitas kita belajar tentang luas penampang, kecepatan alir, dan massa jenis. Pada hukum Bernoulli kita belajar tentang ketinggian dan tekanan fluida. Hukum dasar fluida dinamis. Apa yang dimaksud dengan fluida ideal?
Dalam fisika adalah fluida, kita mencoba untuk mengidealkan. Apa ciri-ciri fluida ideal? Yang pertama, aliran fluida dapat merupakan aliran tuna atau steady, atau tak tuna atau non-steady. Aliran fluida dapat termampatkan, compressible, atau tak termampatkan, incompressible. Yang ketiga, aliran fluida dapat merupakan aliran kental, viskus, atau tak kental, non-viskus. Yang keempat, aliran fluida dapat merupakan aliran garis lurus, streamline, atau aliran turbulen. Garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis atau lengkung melengkung, lurus melengkung, yang jelas ujung dan pangkalnya. Garis arus disebut juga aliran berlapis, atau aliran laminer, atau laminar flow. Di situ sebelah kiri itu ada gambar aliran garis arus atau aliran laminer, dan sebelahnya itu adalah aliran turbulen. Gambar sebelah kanannya, sebuah partikel yang lewat melalui titik A, B, dan C menelusuri sebuah garis lurus atau garis arus. Partikel apa saja yang lewat melalui A haruslah menelusuri garis arus ini. Persamaan kontinuitas. Pengertian debit. Apa itu debit? Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Jadi definisi debit fluida, debit sama dengan volume fluida dibagi selang waktu, atau Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit, satuannya meter kubik per second, V adalah volume satuan meter kubik, dan T adalah waktu satuan second. Atau rumus debit bisa juga disimpulkan Q sama dengan A kali V. A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. V adalah kecepatan aliran, satuannya meter per second. Penurunan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2 sama dengan A3V3 sama dengan konstan. Pada fluida tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang selalu konstan. Persamaan debit konstan, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan konstan. Pada fluida tak termampatkan, debit fluida di titik mana saja selalu konstan. Itu tampak gambar fluida yang mengalir pada suatu bagian pipa. Perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, sehingga V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Kelajuan aliran fluida tak termampatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. V1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat sama dengan D2 per D1 kuadrat. Kelajuan aliran fluida tak termampatkan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang atau diameter penampang. Daya oleh debit fluida, di situ tampak gambar sebelah kiri. Air terjun yang mengalir dengan debit Q dari ketinggian H akan menghasilkan tenaga dengan daya tertentu. Air terjun memiliki energi potensial EP sama dengan mGh. Daya oleh debit fluida dapat dicari P sama dengan rho GGh. Daya listrik sama dengan P sama dengan efisiensi atau eta kali rho kali Q kali G kali H.
di mana P adalah daya listrik yang dihasilkan oleh air terjun, eta atau efisiensi satuannya persen, rho adalah massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, G adalah debit satuannya meter kubik per second, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian satuannya meter. Contoh soal. Sebuah air terjun setinggi 40 meter dengan debit 50 meter kubik per second dimanfaatkan untuk membuat turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika 20% energi air dapat diubah menjadi energi listrik, berapa daya listrik yang dibangkitkan generator? Di situ diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jawab, kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan efisiensi kali rho kali G kali H sama dengan 20% kali 1000 kg per meter kubik massa jenis air kali 50 meter kubik per second kali 10 meter per second kuadrat kali 40 meter, didapatkan daya listrik yang dihasilkan adalah 4 juta watt atau 4 megawatt. Hukum Bernoulli, azas Bernoulli. Pada pipa mendatar yang memiliki diameter yang menyempit, kelajuan fluida yang paling besar adalah pada pipa yang menyempit. Di situ simbolnya B, tetapi tekanannya justru paling rendah. Ini ditunjukkan oleh paling rendahnya permukaan fluida yang naik dalam tabung B. Azas Bernoulli. Pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Penerapan azas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Di situ gambar sebelah kiri, tampak dua perahu bermotor dapat berbenturan karena berkurangnya tekanan pada air yang mengalir di antara keduanya. Jadi gambar yang sebelah kiri itu dua perahu bermotor berbenturan. Yang kedua, penerapan azas Bernoulli pada aliran air yang keluar dari keran. Gambar sebelah kanan, aliran air menyempit ketika air berada di bagian bawah. Hukum Bernoulli, gambar sebelah kiri, bagaimana sejumlah fluida dapat berpindah dari titik 1 ke titik 2 jika baik energi kinetik maupun energi potensial di satu lebih kecil daripada energi kinetik maupun energi potensial di titik 2. Persamaan Bernoulli, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Hukum Bernoulli, P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume setengah rho V kuadrat, dan energi potensial persatuan volume rho GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Dua kasus persamaan Bernoulli. Yang pertama kasus untuk fluida tak bergerak atau fluida statis. Untuk fluida tak bergerak, kecepatan V1 sama dengan V2 sama dengan 0, sehingga P1 min P2 sama dengan rho G dalam kurung H2 min H1. Yang kedua, kasus untuk fluida mengalir atau fluida dinamis dalam pipa mendatar. Pipa mendatar atau horizontal tidak terdapat perbedaan ketinggian di antara bagian-bagian fluida, sehingga P1 min P2 sama dengan setengah rho
dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Contoh soal. Air pump memasuki rumah melalui sebuah pipa berdiameter 2 cm pada tekanan 4 atmosfer. Pipa menuju kamar mandi lantai kedua pada ketinggian 5 meter dengan diameter pipa 1 cm. Jika kelajuan aliran air pada pipa masukan adalah 3 meter per second, hitung kelajuan, debit, dan tekanan air dalam bak mandi. Jawab, D1 sama dengan 2 cm, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. P1 sama dengan 4 atmosfer, sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. H1 sama dengan 0. D2 sama dengan 1 cm, sama dengan 10 pangkat min 2 meter. V1 sama dengan 3 meter per second, dan H2 sama dengan 5 meter. Kita masukkan ke dalam rumus, V2 sama dengan D1 per D2 kuadrat kali V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 2 dalam kurung kuadrat kali 3, kita dapatkan V2 atau kecepatan atau kelajuan sama dengan 12 meter per second. Q sama dengan A2 kali V2 sama dengan pi D2 per 4 dalam kurung kuadrat kali V2 sama dengan pi kali 10 pangkat min 2 kuadrat dibagi 4 dikali 12. Didapatkan debit sama dengan 3 pi kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Untuk mencari tekanan pada P2, kita masukkan ke persamaan Bernoulli. P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 sama dengan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1. P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 sama dengan P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah 0. Sehingga P2 sama dengan P1 plus setengah rho dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat dikurangi rho GH2. Kita masukkan angka-angkanya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah kali 1000 kali dalam kurung 3 kuadrat min 12 kuadrat dikurangi dalam kurung 1000 kali 10 kali 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikurangi 0,68 kali 10 pangkat 5 dikurangi 0,5 kali 10 pangkat 5. Kita dapatkan P2 sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 2,8 atmosfer. Teorema Torricelli. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P0 plus setengah rho V2 kuadrat plus 0. Sebab P2 sama dengan P0, H1 sama dengan H, dan H2 sama dengan 0. Sehingga didapat rho V2 kuadrat per 2 sama dengan rho V1 kuadrat plus per 2 plus P1 min P0 plus rho GH. Sehingga V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali P1 min P0 per rho ditambah 2GH. V1 kuadrat sangat kecil dibandingkan dengan V2 kuadrat dan dapat diabaikan, sehingga V2 kuadrat sama dengan 2P1 min P0 per rho plus 2GH. Ingat, P1 sama dengan P0 dan P1 min P0 sama dengan 0. Sehingga pada teorema Torricelli V2 sama dengan akar 2GH. Jadi kecepatan aliran rumusnya sama dengan kecepatan pada gerak jatuh bebas yang kita pelajari pada bab gerak.
Penerapan hukum Bernoulli. Aplikasi hukum Bernoulli. Tabung Venturi. Yang kedua, kabulator. Gambar sebelah kiri itu adalah gambar dari kabulator dan gambar sebelah kanan adalah gambar dari venturimeter. V1 sama dengan akar 2GH per dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1, di mana V adalah kecepatan aliran, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian atau kedalaman, A adalah luas penampang. Penerapan berikutnya tentang aplikasi hukum Bernoulli pada tabung pitot. PA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan PB plus setengah rho PB kuadrat. PA plus setengah rho V kuadrat sama dengan PB, sebab VB sama dengan 0. PB min PA sama dengan setengah rho V kuadrat. Sehingga PB min PA sama dengan rho aksen kali G kali H. Jadi rumus laju aliran gas dalam tabung pitot disimpulkan V sama dengan akar 2 rho aksen kali G kali H per rho. Penerapan aplikasi hukum Bernoulli berikutnya pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Gaya angkat sayap F1 min F2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. Itu gambar sebelah kiri, garis-garis arus di sekitar sayap sebuah pesawat terbang. Gambar sebelah kanan, garis arus di bagian atas sayap lebih rapat daripada bagian bawahnya. Ini berarti kelajuan udara pada bagian atas sayap lebih besar daripada bagian bawahnya. Jadi pesawat saat terbang atau take off itu tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di luar, sedangkan kecepatan alirannya lebih kecil daripada kecepatan di atas sayap. Sedangkan pesawat pada waktu mendarat itu tekanan di atas sayapnya lebih besar daripada tekanan di bawahnya, sedangkan kecepatan alirannya lebih kecil daripada kecepatan aliran di bawahnya. Penerapan aplikasi hukum Bernoulli berikutnya adalah penyemprot parfum. Itu pada penyemprot parfum itu ada tabung kecil, ada pancaran udara, jadi ada bola karet untuk menyemprotnya, ada semburan halus. Silakan dicari penerapan hukum Bernoulli yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.